Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kelima di kelas kita, yang mana kita akan berusaha untuk memahami nature, ya, elemen esensial dan fungsi dari negara. Ya, karena memang sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, negara itu menjadi salah satu karakter ya untuk memahami ilmu politik. Jadi ketika bicara tentang ilmu politik, meskipun strategi siasat ya itu dilakukan pada berbagai aspek kehidupan, tapi yang menjadi objek dalam kajian kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan negara. Jadi negara ini kalau kita lihat adalah kekuatan yang bersifat universal, ya, dia bersifat universal, dia powerful, ya, dibandingkan dengan institusi sosial yang lainnya. Dan negara ini, teman-teman sekalian, tidak identik dengan kehidupan sosial, ya, meskipun sebenarnya baik kehidupan pada negara maupun kehidupan sosial itu punya tujuan moral yang sama, ya. Jadi kalau dalam kehidupan sosial, ya, kita mengenal masyarakat, misalnya, ya, kehidupan masyarakat. Kalau negara, ya sifatnya berarti sudah kehidupan politik. Nah, negara ini, teman-teman sekalian, adalah bagian dari masyarakat, ya. Tapi dia bukan bentuk dari masyarakat. Kenapa? Karena hanya negara lah yang punya legitimasi untuk menggunakan kekuatan, ya, untuk menggunakan kekerasan. Sementara masyarakat, mereka hanya bisa menggunakan persuasi secara moral, ya, atau berusaha untuk mempengaruhi orang lain, atau kemudian menarik diri dari kehidupan sosial. Jadi negara punya power, tadi seperti yang kita sampaikan. Nah, berkaitan dengan konsep negara, maka bisa kita definisikan bahwa negara ini adalah suatu komunitas dari orang-orang, ya, apakah dalam jumlah yang banyak atau mungkin jumlah yang lebih sedikit, yang mereka ini menguasai suatu wilayah tertentu. Ya, jadi dalam negara itu ada wilayah, ada masyarakatnya, kemudian ada wilayah, ada teritorinya, dan mereka punya pemerintahan, ya, yang dengan pemerintahan ini maka semua yang ada, ya, sebagai penduduk di dalam wilayah tadi itu wajib untuk taat dan tunduk kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah, ya, karena mereka dan selain itu juga mereka menikmati kebebasan, ya, dari kontrol asing, berarti ada legitimasi. Maka boleh kita katakan negara, ya, di antara syaratnya dia punya penduduk, dia punya wilayah atau teritori, dia punya pemerintahan, dan dia punya kedaulatan, ya, yaitu tidak kemudian dalam kontrol oleh kekuatan eksternal. Nah, menurut Weber, ya, teman-teman sekalian, bahwa sebenarnya dalam negara ini ada dominasi, ya, manusia atas manusia yang lain, ya, yang mana relasi ini didukung dengan alat yang bersifat legitimate, ya. Misalnya tadi dengan bisa melakukan kekerasan. Nah, itu pendefinisian yang dibuat oleh Weber. Nah, negara katanya itu berasal dari status, ya. Dan orang pertama yang menggunakan kata negara atau state itu adalah Niccolo Machiavelli, ya, dalam tulisannya yang waktu itu beliau menulis The Prince, ya. Dan kita tahu Niccolo Machiavelli ini adalah seorang pemikir politik barat yang dia mempunyai banyak pemikiran yang kontroversial, misalnya mengatakan bahwa ketika seorang pemerintah atau seorang ingin menjadi politisi dan sukses dalam menjalankan tugas sebagai politisi tadi, maka dia harus bersikap sebagai seorang lion and fox, ya, sebagai singa dan juga sebagai rubah, ya. Jadi dia harus menunjukkan, ya, kebengisannya, bahwa dia harus orang yang kejam, harus yang keras, tapi ditampilkan kepada masyarakat dia adalah seorang yang cerdik, sebagaimana halnya Fox tadi. Sehingga seorang pemimpin menurut Machiavelli itu tidak boleh kemudian menggunakan moralitas dalam agama, tapi dia harus punya moralitas sendiri. Sementara moralitas negara, ya, moralitas agama itu ada untuk masyarakat umum, ya, sehingga dengan agama tadi masyarakat akan tunduk kepada pimpinannya. Dan orang banyak kemudian mengkritik Machiavelli dengan pemikiran yang seperti ini, tetapi ternyata dalam prakteknya sangat banyak kemudian para politisi yang mengikuti Machiavelli. Makanya dia dikatakan sebagai pemimpin yang paling dibenci,
tetapi pada saat yang sama juga paling banyak diikuti. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan pengertian tadi, maka secara sederhana dan komprehensif, meskipun yang kita sampaikan tadi ada 4 elemen, yaitu ada teritori, ada penduduk, kemudian ada pemerintahan, dan ada kedaulatan. Nah, kita mungkin bisa menambahkan bahwa ada monopoli untuk melakukan untuk melakukan tekanan, untuk menggunakan kekuatan, dan ini berdasarkan legitimasi yang dimiliki oleh pemerintah. Ada kedaulatan, mereka menguasai suatu wilayah tadi, dan bebas dari intervensi baik itu bersifat internal maupun eksternal, serta mendapatkan pengakuan dari dunia internasional, misalnya dari PBB. Maka kalau 6 syarat ini terpenuhi, itu sudah dikatakan sebagai negara. Nah, teman-teman sekalian, dalam memahami negara, paling tidak itu ada 4 teori yang sering dipakai. Yang pertama adalah Divine Right Theory, teori negara ketuhanan. Atau yang kedua itu adalah teori kebutuhan atau teori kekuatan, kemudian social contract theory, teori sosial kontrak sosial, dan ada teori patriarki. Nah, 4 teori ini mempunyai kesimpulan yang berbeda berkaitan dengan posisi negara. Misalnya dalam Divine Right Theory. Menurut Divine Right Theory, bahwa sebenarnya negara itu adalah ciptaan dari Tuhan. Dan negara dipimpin oleh wakilnya Tuhan. Maka hakikatnya pemerintah yang mewakili Tuhan itu dikirim oleh Tuhan sendiri untuk mengatur masyarakat yang berada pada wilayah yang menjadi negara tadi. Karena pimpinan ini dia ditunjuk oleh Tuhan, maka nanti pertanggungjawabannya juga kepada Tuhan. Jadi bukan kepada masyarakat. Sehingga kita sudah tahu bahwa dalam Divine Right Theory tidak mungkin kemudian akan menjadi negara yang demokratis. Kalau ada misalnya masyarakat yang mencoba untuk tidak taat kepada pemerintah, berdasarkan teori Divine Right ini, maka itu dianggap sebagai dosa. Jadi dia dianggap sebagai dosa. Karena apa? Melawan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan sebagai pencipta bagi negara itu tadi. Makanya di sini dikatakan teman-teman sekalian bahwa sesungguhnya divine rights itu menjadi satu kesatuan, idenya itu dengan kerajaan. Jadi raja itu adalah wakil Tuhan tadi, maka rakyat wajib dan tidak ada kemudian alasan untuk tidak taat kepada rajanya atau kepada pemimpinnya. Kemudian yang kedua itu ada theory of force, teori kekuatan, yang mana dalam teori ini dijelaskan bahwa sebenarnya negara itu merupakan subordinasi dari kelemahan atau dari pihak yang lemah terhadap pihak yang kuat. Jadi negara itu hakikatnya adalah perseteruan. Maka siapa mereka yang memimpin itu adalah orang-orang yang kuat, sementara mereka yang lemah maka mereka akan dipimpin. Maka implikasi dari teori ini menunjukkan bahwa kekuatan itu secara historis merupakan suatu faktor yang sangat esensial dalam proses pembentukan negara. Kemudian kata mereka negara itu hakikatnya lahir itu juga dari perlombaan dalam hal kekuatan tadi. Maka power atau kekuatan ini teman-teman sekalian merupakan justifikasi yang justifikasi yang sangat penting, dan dia bahkan menjadi tujuan utama dari suatu negara. Jadi ketika negara sudah terbentuk, maka negara pun sebagaimana halnya pemerintah atau mereka yang mengendalikan kepemimpinan dalam negara tadi, mereka harus menjadikan power itu sebagai kekuatan. Makanya dalam politik dimaknai bahwa politik itu sendiri adalah struggle for power. Nah, ada teori yang ketiga mengatakan bahwa hakikatnya negara ini adalah muncul itu berdasarkan kontrak sosial, teori of social contract. Ide ini muncul dari Hobbes, dari Locke, dari Rousseau, yang mereka mengatakan bahwa hakikatnya negara ini adalah produk dari perjanjian masyarakat. Yang mana sebenarnya dengan perjanjian ini artinya setiap orang mereka ini hidup sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dia. Karena itu maka mereka perlu bersepakat dengan orang lain supaya kemudian masing-masing keinginan dari warga negara tadi itu bisa dilindungi atau bisa dijaga. Jadi social contract theory inilah sistem yang kemudian berkembang menjadi sistem yang demokrasi, bahwa negara ini adalah kesepakatan.
Kemudian yang terakhir tadi ada yang mengatakan bahwa negara ini ya dengan teori patriarki, yang maknanya sebenarnya negara itu hanya extensions dari keluarga. Jadi perluasan dari keluarga saja. Bahwa nanti pemimpin dalam keluarga itu adalah ayah, maka ayahlah yang punya kontrol dan otoritas untuk menentukan kebijakan dalam rumah tadi. Begitu juga nanti dalam negara, yaitu siapa yang dijadikan sebagai father. Ya. Kemudian pernikahan ini dinilai sebagai sebuah kontrak, ya, dalam rangka untuk memperluas ya posisi keluarga tadi yang sifatnya original, dan kemudian dengan pernikahan ini mungkin akan menambah kemudian keluarga baru, ya. Adapun nanti otoritas yang pokok itu tetap berada pada original family. Nah, ini yang dikembangkan dalam teori patriarki. Nah, teman-teman sekalian, yang juga mungkin perlu dipahami ya dalam menganalisa negara, bahwa negara tadi sudah kita sampaikan dia berbeda dengan masyarakat. Ya, di antara perbedaannya bisa dipahami dalam tabel ini bahwa negara itu ya dia hadir itu setelah munculnya masyarakat. Jadi masyarakat itu lebih dahulu dibandingkan dengan negara. Dan skop negara, teman-teman sekalian, itu terbatas, sementara skop society itu lebih luas. Jadi masyarakat ya bisa bicara tentang masyarakat ekonomi, masyarakat politik, masyarakat sosial, dan seterusnya. Adapun negara itu lebih banyak kepada masyarakat politik. Dan pada negara maka teritori, wilayahnya itu harus fix. Ya, tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Artinya sudah ada ketentuan. Ini yang dimaksud dengan Indonesia. Ya, tidak termasuk misalnya Pulau Singapura. Nah, adapun dalam masyarakat maka tidak ada ya teritorial yang sifatnya fix. Ya. Jadi masyarakat itu lebih luas. Ya, makanya bahkan muncul ASEAN Community, ya, masyarakat ASEAN. Ya, itu ya menunjukkan bahwa meskipun memang ada batas, tapi maknanya ini berbeda. Jadi masyarakat tadi itu tidak kemudian semata-mata terbatas dengan teritorial. Ya, begitu juga secara organisasi pemerintah atau negara itu adalah organisasi politik, sementara masyarakat itu adalah organisasi sosial. Dan negara punya ya power untuk memaksakan penegakan hukum, sementara society atau masyarakat itu tidak punya seperti itu, melainkan lebih dengan cara yang persuasi. Ya, saya harap mungkin saya kira teman-teman sudah paham ya bagaimana membedakan antara negara dan masyarakat. Kemudian ada juga mungkin teman-teman mendengar ada konsep negara, ada konsep bangsa. Ya, apa beda keduanya? Ternyata mereka tidak sama, teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat ya negara itu dia bukan hanya muncul pada saat kontemporer seperti sekarang ini, tapi sudah sejak zaman dahulu, ya sudah waktu yang jauh terdahulu. Sementara fenomena nations ini adalah fenomena modern atau sesuatu yang baru muncul di era modern ini. Nah, negara sifatnya adalah legal, politik, sementara nations ini bersifat ya etik, etnik, dan budaya. Nah, dalam negara ya masyarakat mereka mengorganisir ya diri ya dalam ikatan hukum pada suatu wilayah tertentu yang jelas, ya jadi ikatannya adalah pada ikatan hukum. Sementara pada bangsa maka yang terikat antara satu dengan yang lain itu lebih bersifat psikologis, ya bahwa ada spirit ya secara psikologis bagi mereka, kepentingan bersama, nasib bersama itu untuk hidup bersama. Kemudian juga pada negara itu harus ada kedaulatan, sementara pada bangsa maka mereka ya tetap berlangsung ya sebagai sebuah bangsa meskipun ya mereka tidak punya kedaulatan. Jadi ada perasaan bahwa kita ini satu kesatuan. Dan negara, teman-teman sekalian, ya penduduknya atau yang menjadi masyarakatnya ini sifatnya relatif bersifat heterogen, ya. Adapun bangsa maka biasanya bersifat homogen, karena dengan homogen tadi maka perasaan asobiah, perasaan satu kesatuan itu menjadi lebih kuat lagi. Nah, itu negara dengan bangsa. Kemudian juga ada konsep negara dengan pemerintah. Ya, teman-teman juga harus paham ya. Kalau negara
ya dia terdiri dari masyarakat, teritorial, pemerintah, dan sovereignty dan kedaulatan. Nah, adapun pemerintah berarti dia adalah bagian dari negara. Sementara negara, ya ini teman-teman sekalian, dia yang eh, mengeluarkan atau yang menguasai power, sementara pemerintah, ya power yang mereka miliki itu adalah didapatkan atas nama negara. Negara sifatnya permanen dan terus berlangsung. Di Indonesia misalnya, ya, kita sudah lebih dari 70 tahun merdeka, tetap ada harapan terus itu sampai hari kiamat. Ya, tapi pemerintah, ya rejim misalnya, maka sifatnya adalah temporer. Bahkan ada yang cuma 5 tahun, ada yang kurang 5 tahun, atau mungkin 10 tahun karena 2 periode misalnya. Nah, negara sifatnya abstrak dan invisible, ya tidak terlihat. Adapun pemerintahan dia konkret, ketahuan siapa yang menjadi pemerintah, ya mereka konkret dan bisa dilihat. Nah, jadi kalau kita buat misalnya dalam tabel teman-teman, yang lebih luas, paling luas itu adalah masyarakat. Di dalam masyarakat itu ada politik. Salah satu bagian dalam politik itu ada negara, dan dalam bagian negara itu ada pemerintah. Ya. Nah, apakah fungsi dari negara ini? Maka negara ini punya fungsi untuk menjalankan hukum, ya. Dia untuk mewujudkan aturan, mewujudkan stabilitas di tengah masyarakat, dan dia menyelesaikan berbagai persoalan, ya yang muncul, terutama yang berkaitan dengan sistem legal. Dia menjaga keamanan untuk bersama dan mencoba untuk mewujudkan kesejahteraan bersama bagi semua masyarakat. Ya, jadi baik mereka misalnya yang bersifat individual maupun nanti yang bersifat kelompok. Ya, bagaimana misalnya negara punya kewajiban untuk ya mengimplementasikan pelayanan kesehatan yang terukur. Mereka juga negara tadi itu punya kewajiban untuk memberikan pendidikan bagi semua kalangan, ya, dan sejenisnya. Nah, Landmeyer tahun 1971 mengatakan ya secara sederhana maka fungsi negara itu pertama adalah membatasi teman-teman sekalian perebutan power dalam politik domestik, ya itu untuk mewujudkan perdamaian bersama. Ya kita mengaku memang yang disebut dengan struggle for power itu tidak bisa tuntas termasuk dalam domestik politik. Tapi negara punya kewajiban untuk menjamin terwujudnya perdamaian internal di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, bahwa negara ini juga punya fungsi untuk membawa kekuatan tadi, ya dalam rangka mempertahankan kepentingan nasional. Jadi negara ketika berpikir maka yang diutamakan itu adalah kepentingan nasional. Ya, jadi dalam rangka membangun negara ini menjadi negara yang lebih besar. Jangan sampai kemudian negara orientasinya adalah pada rejim. Kemudian yang ketiga, negara itu punya tujuan untuk melakukan kontrol terhadap anggota masyarakat, ya yang mereka akhirnya terikat satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama tadi. Dan yang keempat, negara ini punya tujuan untuk mengenali, untuk mengimplementasikan kepentingan dan kebutuhan ya dari berbagai kelompok masyarakat, sehingga negara itu tidak boleh kemudian menjadi milik hanya sebagian golongan saja. Nah, teman-teman sekalian, nah di era sekarang ini ya terjadi perkembangan yang cukup drastis ya berkaitan dengan negara tadi, apalagi kita sudah hidup di era globalisasi, yang mana seakan-akan tidak ada lagi batasan. Mungkin misalnya dalam urusan ekonomi, ya tidak ada batasan dalam perdagangan, yang itu misalnya hanya sebatas Indonesia saja atau dalam Indonesia. Nah, karena itu ya negara ini punya fungsi untuk membangun infrastruktur yang hebat, yang luas. Ya. Kemudian pemerintahan nasional, teman-teman sekalian, selama ini kalau kita lihat ya mereka pemerintahan nasional itu kan sistemnya centralized ya, terpusat dengan kepemimpinan yang demokratik dan punya kapasitas politik dan administrasi yang kuat ya, pada suatu wilayah. Ini yang disebut pemerintahan nasional. Jadi dia terpusat,
tapi dia punya kekuatan ya untuk mengatur politik, mengatur administrasi ya pada wilayah negara tadi. Ya, kemudian juga ada konsep nation, teman-teman sekalian, bahwa harus ada sentimen, harus ada perasaan bahwa mereka ini sebagai satu bangsa, dan ada kedaulatan, bahwa tidak ada kemudian otoritas yang lebih kuat dibandingkan dengan negara tadi, ya, terutama kekuatan yang dari luar. Jadi tidak boleh kemudian ada intervensi, tidak boleh ada perasaan tidak bebas dari negara tadi, ya, berdasarkan pengaruh dari asing. Kalau ada pengaruh, maka berarti negara tadi ya pengaruh, atau mungkin kita sebut intervensi, ya. Kalau kemudian terdapat intervensi dari negara lain, maka boleh dikatakan negara tadi itu tidak mempunyai kedaulatan. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ya di era globalisasi ini perkembangannya itu luar biasa, yang mana jejaring tadi itu sudah bersifat lintas batas, ya, dan integrasi tadi ada kemudian yang tidak kuat dan ada yang integrasinya itu sangat sangat kuat, sangat mendalam. Bahkan sekarang ini ada kecenderungan kemudian pemerintah nasional itu sudah mulai digantikan kekuatannya oleh multi level governance. Ya. Makanya globalisasi kita lihat dia bahkan membangun identitas kolektif, ya, apakah di atas atau di bawah bangsa tadi. Dan karena memang kita akui globalisasi tadi ini banyak didominasi dari identitas apa namanya masyarakat Barat, ya, maka muncul ya sejenis identitas baru, identitas yang banyak diwarnai oleh Barat tadi. Meskipun pada beberapa kasus akhirnya muncul penolakan identitas ya oleh mereka yang merasa dirinya adalah non-Western. Nah, meskipun oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam memahami negara ya konsep kedaulatan ini menjadi sangat sangat penting ya, bahwa tidak boleh kemudian ada intervensi ya. Jadi aturan non intervention ya itu perlu untuk dijaga dalam kehidupan dunia ya pada berbagai level pemerintahan ya. Jadi kita mengetahui kedaulatan ini masih sangat dibutuhkan oleh negara-negara tadi, meskipun memang ya multi level governance ini sudah cukup berkuasa ya. Makanya sekarang akhirnya terjadi transformasi ya, bahwa kita bukan cuma sekedar apa namanya negara modern, bahkan sekarang ini kita sudah mulai memasuki fase post modern state. Ya. Teman-teman sekalian, saya kira mungkin itu dulu yang bisa kita jelaskan sebagai pengantar untuk diskusi kita. Ya, monggo mungkin ada hal-hal yang ingin teman-teman diskusikan, tambahkan atau tanyakan, ya kami persilahkan. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.